Halo guys, jumpa lagi di channel saya Sutisna Review apa aja. Apa kabar nih? Udah lama ya kita nggak ketemu di video yang bahas tentang saksofon. Kemana aja bang? Kok udah lama nggak bikin video tentang saksofon? Maklum, saya lagi sibuk miara ikan ya guys. Jadi kali ini saya mau kita mau bikin video review tentang saksofon yang ada di pangkuan saya nih guys. Ini adalah Zefrans Jazz 600 ya guys. Kok Jazz 600 Zefrans? Kan udah pernah bikin. Ya, dulu saya pernah bikin Zefrans Jazz 600 review, unboxing, pokoknya semua detail tentang Zefrans saya pernah bikin dan saya udah upload tuh videonya. Saya kasih linknya di atas atau saya taruh di deskripsi. Ini Zefrans ini sebenarnya di video ini saya mau compare sama satu saksofon yang ada di bawah nih guys. Ini adalah Selmer Bandi 2 ya guys ya. Jadi kedua saksofon ini sebenarnya saksofon yang dijual di workshop saya guys ya. Dan satu lagi workshop saya tahun kemarin baru buka di Bogor yang sekarang saya lagi buat video di sini. Jadi di kedua workshop ini ya guys, saya bolak-balik Jakarta Bogor. Makanya guys, saya akhir-akhir ini nggak sempet bikin video gitu guys, karena untuk establish workshop yang di Bogor terutama guys. Sementara workshop yang di Jakarta masih buka. Jadi buat kalian yang mau beli saksofon atau mau servis saksofon bisa ke workshop yang di Jakarta atau workshop yang di Bogor, karena kita sudah fully operasional dua-duanya ya guys ya, sudah 100% operasional. Ada apa aja di workshop, jadi kalian bisa servis, bisa beli, bisa les juga. Les saksofon ada, tapi hanya di workshop Jakarta. Kalau yang di workshop Bogor, kebetulan ruangannya belum kita buatin buat lesnya. Tapi kalau buat yang di Jakarta, kita sudah ada tempat khusus untuk les saksofon. Oke guys, kembali lagi ke kedua saksofon yang ada di pangkuan saya ini guys. Nih deh guys, saya agak jauh kali guys ya biar kelihatan. Kenapa saya bikin review ini secara berbarengan ya guys ya? Karena saya ngebayangin zaman dulu ya guys ya. Saya itu niup saksofon pertama kali tahun 2019. Kayaknya saya bukan kayaknya sih, saya itu saya niup pertama kali saksofon tuh dari beli, saya taruh, saya bawa pulang, saya tiup di rumah, saya videoin tuh guys. Itu ada tuh tahun 2019 kalau nggak salah, sekitar berapa tahun yang lalu tuh, 10-an tahun yang lalu ya guys ya. Dan dari saat itu saya coba nostalgia lah, bisa dibilang nostalgia. Terus saya refleksikan apa yang saya alami zaman dulu ke zaman sekarang. Sebenarnya udah sangat jauh berbeda ya guys ya. Kalau zaman dulu tuh saya sampai nyari-nyari saksofon tuh bener-bener belusukan, kalau istilahnya Pak Jokowi ya guys ya. Belusukan nih, saya bener-bener masuk pasar, keluar pasar. Saya ke pasar, karena saya di Jakarta ya guys dulu. Saya masuk ke Pasar Senen, ke Minangkabau, karena saya nggak ada kayak informasi yang bener-bener valid di mananya ada saksofon ya guys ya. Waktu itu tahun 2019 tuh internet baru aja guys ya, baru aja kayak bener-bener ada di Indonesia guys. Jadi kayak internetnya udah ada, cuman source informasinya nggak sebanyak sekarang. Jadi kalau kita dulu misalnya searching di internet, itu nggak muncul sebegitu masifnya dengan sekarang. Jadi hasil belusukan itu ya saya dapat lah dulu saksofon pertama, dan saya pakai itu saksofon Pan America kalau nggak salah. Pan American, ya Pan American tuh saya dulu jual saksofon itu, saya nyeselnya, bener-bener nyesel gitu. Karena saksofon pertama ya guys ya, tapi nggak apa-apa, dari jual itu saya bisa terus jualan saksofon sampai sekarang. Jadi yang miripnya adalah dulu saya nggak ada informasi yang cukup masif tentang saksofon, saya nyari sendiri belusukan, dan itu kesulitan. Sekarang nih guys, buat kalian yang baru aja mau cari saksofon, itu sebenarnya informasinya sangat masif ya guys, sangat banyak. Kalian tinggal klik-klik di ketik-ketik di komputer, atau kalian tinggal ya search di handphone. Zaman sekarang mungkin udah jarang yang pakai komputer ya guys ya, pakainya handphone. Itu tetap aja guys, dari informasi itu apa ya, bisa dibilang informasinya nggak selalu valid. Kadang-kadang yang bikin informasi itu yang jual saksofon itu ya guys ya. Jadi sampai kemarin itu saya masih ada yang nanya, makanya saya bikin video ini guys ya. Masih ada yang nanya, ini Selmer Bandi 2 ini Amerika beneran enggak gitu. Nah itu kan berarti memang informasinya tidak tersampaikan secara apa ya, secara menyeluruh, atau tidak secara gampang diraih juga ya guys ya. Sampai ada yang nanya, Selmer Bandi ini beneran Amerika
Atau mungkin dia pernah baca juga mungkin ada Selmer Bundi yang Cina gitu ya guys ya. Jadi kali ini saya mau buat video, ini adalah saxophone Cina ya guys ya. Ini saxophone made in China, Ze Franz. Ini udah ada di Indonesia dari sejak saya belajar saxophone guys. Jadi ini udah 10 tahun, 13 tahun, bahkan lebih karena dia udah ada pada saat dulu saya belajar tahun 2009 guys. Jadi, dan ini Selmer Bundi 2. Ini termasuk saxophone student yang paling laris guys di pasaran Indonesia. Jadi orang tuh banyak banget yang cari Selmer Bundi 2, baik dia levelnya student atau dia mau upgrade dari saxophone China kayak gini gitu guys. Nah, saya mau buat komparasi gini guys. Jadi buat kalian starter, kalau dulu saya starter pakai saxophone Pan America guys ya. Dan itu saya pakai setahun tuh saya simpen setahun. Pakai setahun, simpen setahun. Atau pakai berapa bulan, simpen setahun. Kenapa? Karena saya nyerah guys. Di tahun-tahun pertama, tahun kedua itu saya nyerah. Nggak main saxophone lagi. Karena berat, niupnya berat. Terus fingeringnya, ya karena saya nggak ada komparasi ya guys ya. Zaman itu. Tapi pada saat setelah saya kesini, saya mendapati bahwa fingering Pan America, saxophone saya waktu itu, dan kondisi padnya mungkin ya, sudah bocor-bocor. Jadi fingeringnya kurang enak. Terus padnya udah bocor, jadi niupnya berat. Kalian bisa lihat ya di video saya yang lama tuh, video pertama saya di channel ini ada guys. Jadi itu yang mengakibatkan saya menyerah di berapa bulan pertama atau di tahun pertama. Kemudian untung aja saya tuh dulu kayak dapet boost back lagi gitu ya. Jadi saya dapat teman-teman yang ngajakin saya latihan bareng, terus ada guru yang ngajarin saya, jadi kayak lebih semangat lagi gitu guys, dapat kayak kehidupan kedua di saxophone ini sampai sekarang gitu guys ya. Jadi saya nggak mau ini kejadian sama kalian ya guys ya, makanya saya mau buat video ini supaya buat kalian yang mau beli saxophone belum beli nih guys, belum beli, atau kalian udah punya saxophone dan sudah punya entah apapun saxophone-nya yang sekarang kalian punya, atau kalian dalam fase mau menyerah atau sudah menyerah pengen semangat lagi. Yuk kita tonton video ini sampai habis karena mungkin pengalaman saya 10-an tahun lalu tuh relate dengan kalian. Jadi guys, zaman dulu itu saya dapat Pan America yang fingeringnya kalau menurut saya enggak banget deh, enggak banget. Kalau suara oke. Pan America termasuk saxophone yang suaranya lumayan lah, walaupun bukan saxophone kelas top, kelas apa ya, pada zamannya itu bukan kelas saxophone intermediate atau bahkan profesional, enggak. Jadi Pan America itu kalau nggak salah buatan Kon juga, ada patennya tertulis tahun 1912 kalau nggak salah. Oh itu keren banget. Jadi udah 100 tahun ya guys ya kalau dari patennya, tapi produksinya mungkin di atas itu. Jadi ya tetap aja sudah mendekati atau mungkin sudah lebih dari 100 tahun untuk kondisinya. Cuma dulu itu kesulitan saya yang terutama padnya ya guys. Padnya itu berat banget niupnya, jadi padnya bocor, dan saya baru tahu itu setelah kesini, setelah beberapa tahun kemudian, karena saya dulu nol ya guys, dari beli itu nggak tahu kondisinya gimana, dan nggak tahu saxophone tuh apa yang diperlukan untuk supaya enak niupnya. Yang kedua tuh fingeringnya kurang enak ya guys ya. Jadi untuk pemain saxophone yang bener-bener dari nol, pad yang kurang bagus, kemudian fingering yang nggak terlalu enak, itu bisa ngaruh banget guys, ngaruh dalam hal pengembangan belajar. Makanya kenapa saya kantongin 2 saxophone ini. Ini kalau menurut saya nih, kalau kalian udah punya saxophone kayak gini ya bagus. Tapi kalau belum, misalnya kalian baru mau belajar, cari nih yang kayak gini guys nih. Kenapa kedua ini saya rekomendasikan buat kalian? Yang pertama, kalau Ze Franz ini harganya ini bener-bener best value guys ya. Untuk harga segitu 4.500.000. Ini saya jual di workshop saya, atau kalian bisa lah ke Tokopedia saya atau ke IG saya, linknya saya tampilkan juga di deskripsi. Ini termasuk yang best value dalam arti dia untuk harga segitu udah lengkap semua, tinggal main, terus juga dapat garansi 1 tahun. Dalam artian kalau kalian ada apa-apa nih, misalnya kenapa-napa, itu bisa servis gratis dalam 1 tahun tuh, bener-bener gratis. Kecuali misalnya spare partnya ada yang hilang, itu mungkin kalian harus beli, tapi tetap semua dilayani dengan gratis guys. Dari Ze Franz ini hebat banget nih Ze Franz. Itu menandakan apa? Menandakan Ze Franz ini bener-bener kalau kalian beli itu bener-bener siap main. Karena kalau nggak siap main atau ada yang bocor-bocor kan harus balik lagi tuh. Jadi Ze Franz kerjanya 2 kali. Jadi ini kayak bener-bener garansinya bener-bener buat pemula enak lah. Jadi kalian nggak khawatir kalau beli ini.
Dan ini Selmer Bandi, ini termasuk saxophone yang bisa dibilang best value juga. Ini harganya 5 jutaan ke atas ya. Ini memang lebih tinggi dari ini ya. Ini 5,5, mungkin 6,5, kadang ada yang jual 7 juta, tergantung kondisi mungkin ya, atau tergantung ya si penjualnya itu mau pasang harga berapa. Sebenarnya kalau saxophone second ya gitu ya guys ya. Jadi macam-macam, kadang aksesorisnya lebih banyak kayak gitu. Cuman yang perlu dipastiin yang memang kayak tadi, kalau saya di saxophone pertama saya mungkin petnya kurang bagus. Kalau kalian memutuskan untuk beli Selmer Bandi kayak gini, itu pastiin dulu kayak sudah siap main atau petnya bagaimana. Ada baiknya kalau kalian beli di toko-toko yang menjualnya itu kasih kayak kepastian kalau ini saksofonnya udah bener-bener siap main, atau udah disetting ulang, atau kalian minta orangnya cobain, atau kalian bawa temen kalian yang memang sudah bisa main saksofon untuk cobain. Nah, kenapa ini? Jadi ini dan ini punya aspek kemiripan yang lumayan banyak ya guys ya. Kalau dari sini tentu saja kelebihannya kalau kalian beli ini tadi ada garansinya, terus kalian tenang lah guys, pasti dapat saksofon yang bisa ditiup, nadanya nggak fals, fingeringnya modern banget, nggak bakal kayak misalnya kalian kaget gitu guys, oh ini kok saksofon begini mencetnya atau gimana. Kalau ini fingeringnya udah modern guys ya, untuk saksofon kayak tahun 80-an dapat fingering yang modern. Terus mekanismenya sebenarnya udah lumayan enak, udah lumayan datar, kayak pencetannya deket-deket, dan walaupun belum ada fizz-nya, kalau yang ini udah ada fizz-nya, fizz tinggi, kalau ini belum, tapi tetap aja ini termasuknya udah sangat ergonomik. Banyak pemain saksofon yang kayak di awalnya beli saksofon Cina atau saksofon kelas student, upgrade-nya ke sini gitu. Jadi ini termasuk yang recommended lah, dua ini. Terus juga kalau kalian mau beli saksofon, mending yang mana bang? Yang ini apa yang ini? Ya kalau kalian ini range-nya 5 jutaan ya guys ya. Ini 4,5, ini 5,5 lah, paling murahnya ya guys ya. Jadi kalau kalian punya dana cuma di bawah 5 ya kalian beli ini. Kalau kalian punya dana 5-7 juta, ini lumayan bagus guys. Tapi tentu aja kalau kalian punya dana sekitar 8-10, saya ada saran lagi, kalian bisa beli Yamaha seri 2 seperti 21, 23, 275, 280, itu harganya 8 jutaan ke atas. Itu lebih bagus guys dari ini dua ini ya. Tapi itu kembali lagi ke budget kalian. Tapi untuk best value di 4 jutaan dan 5 jutaan ini dua ini guys ya. Apalagi ya guys ya, kalau kalian beli ini, terutama misalnya yang yang Bandi, kalian kayak mesti pastiin juga yang tadi saya bilang, kondisinya gimana. Kadang-kadang selain pet juga kayak misalnya ada bekas penyok di sini terutama ya guys ya. Terus juga ada bekas las-lasan karena banyak kayak misalnya ada yang copot, kebentur, terus dilas dan kurang rapi, kelihatan kayak bekas timah-timahnya gitu. Jadi itu selain suara, fisiknya juga kalian harus perhatikan. Yang tentu saja di Zefrans ini nggak bakal ketemu yang kayak gitu karena ini kan baru ya guys ya. Jadi kalau kalian baru mau beli saksofon, ya pastikan pertama kalian punya ketenangan dalam hal kualitas saksofonnya itu siap tiup terutama ya guys ya. Yang kedua, aksesorisnya lengkap. Kalian dapat mouthpiece, dapat reed, dapat ya pokoknya siap main. Dapat mouthpiece, reed, neck strap kayak gitu, dapat tasnya. Karena kalau Zefrans itu kan tasnya original. Kalau si Selmer Bandi ini kadang-kadang kita nggak dapat tas yang original guys ya. Karena ya wajar lah, dia udah 30-40 tahun mungkin tasnya sudah rusak duluan atau gimana, jadi kita dapat replacement hard case atau soft case kadang-kadang. Jadi ya kayak gitu, kita harus teliti sampai ke situ juga. Jadi sekarang kita mau coba juga yuk kedua saksofon ini gimana sih suaranya kalau dibandingkan, di compare hand in hand atau apa ya berhadap-hadapan lah. Kita coba yuk, satunya Selmer Bandi 2, yang satunya Zefrans. Kita coba yang Zefrans dulu. Kenapa? Karena yang Zefrans udah ada mouthpiece-nya nih. Kita coba. Saya pakai mouthpiece SR Tech. Ini mouthpiece saya udah lama ya guys ya. Jadi supaya kalian bisa denger secara optimal saksofonnya itu kayak gimana sih kedua saksofon ini dengan mouthpiece yang proper ya guys. Kita coba yuk. Zefrans Alto Saxophone. Nah, itu Zefrans guys. Sekarang kita mau coba Selmer Bandi 2. Ini kita copot dulu. Ya,
ini dia guys, Selmer Bandi 2-nya kita pasang mouthpiece-nya. Kita coba. Gimana guys, kalian udah dengerin keduanya? Kalau menurut saya sih, Selmer Bandi 2 tuh agak lebih unggul di bagian softness-nya guys ya. Jadi dia bener-bener soft, kayak bener-bener apa ya, bisa dibilang dapet lah dia lembutnya gitu. Terus juga dia masih tetap bisa ngepop kayak misalnya lebih dinamis gitu guys, pergerakan nadanya. Nah, sementara kalau yang Z-Friends itu kita coba ya guys ya. Nah, ini dia Z-Friends, kita ambil lagi dari bawah. Nah, sementara kalau yang Z-Friends itu kalau saya coba dia kayak lebih bright, terus lebih volumenya lebih kenceng ya guys ya. Tapi nggak kaleng ya guys ya. Dia volumenya kayak lebih power gitu guys ya. Terus lebih bright. Yang pasti Z-Friends itu kayak lebih versatil lah guys ya, bisa dibilang, karena fingeringnya modern. Terus juga kayak nada-nadanya itu bisa diapain aja gitu. Nah, kayak gitu. Jadi dengan noob yang sama, power noob yang sama, volume Z-Friends ini terdengar lebih keluar daripada Bundi. Bukan berarti Z-Friends lebih baik atau Bundi lebih inferior atau gimana. Ini semacam kayak resonansi aja guys. Kalau kalian bisa lihat, belnya tuh lebih besar yang Z-Friends ya guys ya. Sedikit ya guys. Ini mungkin yang menyebabkan Z-Friends ini kayak keluar suara itu kayak lebih menggelegar kali ya, bisa dibilang. Tapi bukan berarti ini lebih baik, tapi kayak itu karakter suara aja. Yang pasti kalau Z-Friends tuh kayak lebih bright, karakter dia lebih powernya lebih kenceng. Kalau yang Bundi ini kayak lebih soft ya guys ya, lebih soft. Kalau kalian suka yang soft yang kayak gini, ini enak. Tapi kalau kalian suka yang kayak mau ngangkat bener-bener, ini guys. Jadi dua ini termasuk yang menurut saya rekomen buat pemula. Kalau kalian minat kayak gini-gini, kalian bisa cek Tokopedia saya. Kedua produk ini ada di sana. Atau kalian bisa ke IG saya. Kalian bisa tanya-tanya di sana. Karena kalau di YouTube saya jarang jawab komen ya guys. Tapi kalau di IG saya biasanya atau di message saya pasti jawab. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang udah nyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, terutama buat kalian yang baru-baru mau belajar saksofon, kayak bingung mau pilih saksofon yang mana. Ini sih dua rekomen saya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya untuk di range harga tertentu, ada saksofon-saksofon lain yang bisa saya rekomen lebih dari kedua saksofon ini. Tapi untuk harga 4 jutaan sampai 5 jutaan, kedua saksofon ini termasuk yang bisa dibilang first choice lah guys buat kalian coba. Terutama kalau kalian yang ada di Jakarta atau Bogor, kalian bisa datang langsung ke workshop saya untuk mencoba kedua saksofon ini. Gratis guys, gratis, dan diajarin cara niupnya. Tunggu apa lagi? Kalau kalian mau cobain saksofon ini, datang aja guys. Kalian bisa hubungi saya via Instagram ya guys ya. Link ada di deskripsi. Terima kasih guys udah nyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Bye bye.